Ada video menarik di mana mantan bos Anies Baswedan mengeluarkan pernyataan yang sangat pedis, saya kira, di mana dia mengatakan bahwa orang yang banyak bicara tetapi tidak pandai bekerja. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari. Ada, ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangannya itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big Zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi Big Zero aja belum. Big Zero aja belum. Sehingga memang penting video-video yang terkait dengan Anies Baswedan ini harus kita upload, harus kita blow up ke permukaan, sehingga itu tadi seluruh orang tahu persis, tahu dan memahami seperti apa sih sebenarnya Anies Baswedan. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para penculik agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang Sembilang yang saya hormati dimanapun juga berada, viral pernyataan dari mantan bosnya Anies Baswedan atau Pak Yohanes Anies Baswedan yang mengatakan bahwa Anies Baswedan ini adalah orang yang hanya pintar membual, menata kata, tetapi tidak bisa bekerja apa-apa. Bahkan andaikan mau ditakar itu di bawah nol besar katanya. Artinya apa? Kalau seperti itu berarti minus. Cuma minusnya itu yang tidak tertakar. Nah, bagaimana video tersebut? Coba kita lihat secara bersama-sama. Anies itu cita-cita hidupnya itu berkuasa. Cita-citanya berkuasa. Iya berkuasa. Saya akan membaca gerak-geriknya yang sampai saat ini, dan ditarik ke belakang sana bertahun-tahun yang lalu ketika menjadi staf saya di The Partnership for Governance Reform. Itu di bawah UNDP. Anies pernah jadi anak buahnya Kang Sobari. Ada, ya pernah. Orang yang pandai ngomong, tapi kalau pelaksanaan di lapangannya itu big zero, dia at the end namanya big zero. Big Zero. Itu Anies belum dihitung, zaman itu belum dihitung. Jadi Big Zero aja belum. Big Zero aja belum. Akeh mulai sekolah Amerika ya, masih fresh from the oven itu tadi. Banyak kawan saya bilang, bahaya loh Anies kalau sampai jadi presiden. Setuju nggak, Kang? Sebelum orang pada ngomong, saya sudah ngomong. Itu maksud saya. Jadi orang-orang itu nambah apa yang saya omongkan. Yang waktu itu apa? Yuk. Orang gini ini berbahaya ini. Kalau dikasih kekuasaan ini berbahaya sekali. Anies ini berbahaya kalau dikasih kekuasaan. Oke, saya kira jelas ya bagaimana pernyataan dari Kang Sobari, salah seorang aktivis sosial dan yang pernah membawahi Anies Baswedan dalam satu kantor atau pekerjaan yang dia geluti. Dia memberikan penilaian yang saya kira ini sangat menohok dan cukup meyakinkan buat kita semua bahwa memang Anies Baswedan ini adalah orang yang tidak memiliki kapabilitas dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan fakta itu kemudian muncul ketika Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Artinya yang disampaikan oleh Kang Sobari ini terkonfirmasi di situ, bahwa memang Anies Baswedan hanya bisa menata kata tetapi tidak bisa kerja yang produktif untuk rakyat. Nah, sekali lagi hal-hal seperti ini saya kira penting menjadi evaluasi buat rakyat Indonesia supaya kemudian tidak terkesan membeli kucing dalam karung. Sehingga memang penting video-video yang terkait dengan Anies Baswedan ini harus kita upload, harus kita blow up ke permukaan, sehingga itu tadi seluruh orang tahu persis, tahu dan memahami seperti apa sih sebenarnya Anies Baswedan. Karena hari ini banyak orang yang kemudian ikut-ikutan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan hanya karena bermodalkan pidato Anies Baswedan. Seolah-olah bahwa yang disampaikan Anies Baswedan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Padahal fakta-faktanya adalah bahwa dia selama memimpin DKI Jakarta boleh dikatakan bahwa gagal. Kegagalannya itu nyata. Bagaimana seluruh program yang dia agung-agungkan pada saat pembacaan visi dan misi, pada saat debat dulu di Pilkada DKI Jakarta, justru itu kemudian tidak terrealisasi. Nah, itu kan ukurannya di situ.
Salah satunya misalnya adalah rumah DP 0, yang kedua OKOC, yang kedua bagaimana banjir, yang kedua bagaimana penanganan arus lalu lintas yang sampai hari ini masih macet. Justru Anies Baswedan berjibaku membangun monumen-monumen yang tidak jelas. Seperti patung sepatu misalnya, goti misalnya yang terbuat dari bambu itu kan tidak ada semua efeknya untuk rakyat. Oleh karena itu hari ini semua yang kita sampaikan ini mohon menjadi pertimbangan bagi rakyat luas sehingga dalam menentukan pemimpin 2024 tidak terjebak pada tata kata, tetapi lihat track record yang betul-betul nyata, prestasi yang dia lakukan sebagaimana latar belakang yang dia lakoni selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Oke, saya kira jelas ya bagaimana pernyataan dari Kang Sobari, salah seorang aktivis sosial dan yang pernah membawahi Anies Baswedan dalam satu kantor atau pekerjaan yang dia geluti. Dia memberikan penilaian yang saya kira ini sangat menohok dan cukup meyakinkan buat kita semua bahwa memang Anies Baswedan ini adalah orang yang tidak memiliki kapabilitas di dalam menyelesaikan suatu pekerjaan. Dan fakta itu kemudian muncul ketika Anies Baswedan memimpin DKI Jakarta. Artinya yang disampaikan oleh Kang Sobari ini terkonfirmasi di situ, bahwa memang Anies Baswedan hanya bisa menata kata tetapi tidak bisa kerja yang produktif untuk rakyat. Nah, sekali lagi hal-hal seperti ini saya kira penting menjadi evaluasi buat rakyat Indonesia supaya kemudian tidak terkesan membeli kucing dalam karung. Sehingga memang penting video-video yang terkait dengan Anies Baswedan ini harus kita upload, harus kita blow up ke permukaan sehingga itu tadi seluruh orang tahu persis, tahu dan memahami seperti apa sih sebenarnya Anies Baswedan. Karena hari ini banyak orang yang kemudian ikut-ikutan memberikan dukungan kepada Anies Baswedan hanya karena bermodalkan pidato Anies Baswedan. Seolah-olah bahwa yang disampaikan Anies Baswedan ini adalah sesuatu yang benar, sesuatu yang nyata. Padahal fakta-faktanya adalah bahwa dia selama memimpin DKI Jakarta boleh dikatakan bahwa gagal. Kegagalannya itu nyata. Bagaimana seluruh program yang dia agung-agungkan pada saat pembacaan visi dan misi, pada saat debat dulu di Pilkada DKI Jakarta, justru itu kemudian tidak terrealisasi. Nah, itu kan ukurannya di situ. Salah satunya misalnya adalah rumah DP 0, yang kedua OKOC, yang kedua bagaimana banjir, yang kedua bagaimana penanganan arus lalu lintas yang sampai hari ini masih macet. Justru Anies Baswedan berjibaku membangun monumen-monumen yang tidak jelas. Seperti patung sepatu misalnya, goti misalnya yang terbuat dari bambu itu kan tidak ada semua efeknya untuk rakyat. Oleh karena itu hari ini semua yang kita sampaikan ini mohon menjadi pertimbangan bagi rakyat luas sehingga dalam menentukan pemimpin 2024 tidak terjebak pada tata kata, tetapi lihat track record yang betul-betul nyata, prestasi yang dia lakukan sebagaimana latar belakang yang dia lakoni selama ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. NKRI harga mati, Nusantara milik kita. Engkau